Tuhan ada di tata
kami bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu, kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Sebab itu kami memuji-muji Engkau, kami bersyukur, kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau akan memberkati kami, Engkau akan mengurapi kami, Engkau yang akan memimpin ibadah kami mulai awal sampai kepada akhirnya. Dan kami percaya ya Tuhan, hanya Engkau yang kami butuhkan saat ini. Biar kami bersukacita di dalam Tuhan, biar kami memuliakan dan mengagungkan Engkau. Saudara-saudara kami yang belum hadir, yang dalam perjalanan, Tuhan hantarkan mereka supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan kebenaran firman Tuhan, LCD lighting, bahkan perangkat-perangkat yang kami pakai untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu, untuk kami beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau mengurapi semuanya ya Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan saja yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan memimpin, menyertai di dalam ibadah ini. Mulai awal hingga akhirnya kami menyerahkannya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Selamat Hari Kartini walaupun sudah lewat ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan pada Mbak Maria akan pujian. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita datang di tempat ini dengan suasana yang berbeda ya. Kita memakai baju adat, kita memakai batik. Ini merupakan suatu kepedulian kita terhadap negara kita Indonesia untuk memperingati Hari Kartini. Kalau Indonesia punya Ibu Kartini yang memperjuangkan emansipasi wanita, kita sebagai orang Kristen kita memiliki Yesus yang memperjuangkan kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau angkat satu pujian, Yesus, Ku cinta Kau. Ku
hidup, Allah yang besar bagi kami. Yes Tuhan, Kau yang layak. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Dengan iman katakan sebab Kau layak. Yes Tuhan, hanya Kau yang layak. Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Yes Tuhan, hanya Engkau Yesus yang layak ditinggikan di atas. Haleluya, haleluya. Benar ya saudara, hanya Yesus yang layak untuk ditinggikan, hanya Yesus yang layak untuk diagungkan pagi hari ini. Kita mau lebih dalam lagi masuk ke hadirat Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan bersorak-sorai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya. Mari sama-sama katakan tiba saatnya. Haleluya. Tiba saatnya kami
dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Sekarang kita mau lebih dahsyat lagi ya saudara, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Allah kita. Mari kita semua. Saatnya untuk anak-anak remaja dan sekolah minggu mempersembahkan sebuah pujian. Kami persilahkan anak-anak remaja dan sekolah minggu untuk maju ke depan mempersembahkan sebuah pujian.
Berikan sorak-sorai yang meriah buat anak-anak remaja dan segala minggu. Ini bukti ya Bapak Ibu bahwa kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Meskipun sedikit ada kesalahan karena ada kesalahan teknis, tapi tidak mengurangi semangat anak-anak untuk tetap memuji. Haleluya. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita mau mempersiapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Supaya kita berfokus diri hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman itu yang melingkupi setiap kehidupan kita pada pagi hari. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang besar bagi hidup kami. Hanya Engkau yang kami miliki Tuhan. Pengharapanku
Puji Tuhan, sungguh kami boleh merasakan hadirat Tuhan di saat kami memuji, menyembah. Urapan Allah, kuasa Allah ada di tengah-tengah kami karena Tuhan duduk di atas puji-pujian. Belenggu, persoalan, permasalahan, kalau kami menaikkan pujian, pengagungan di hadapan Tuhan, kami akan mengalami pembebasan, kami akan mengalami kemenangan, damai, sukacita, berkat-berkat Tuhan. Tuhan nyatakan bagi kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan buka kitab Kisah Para Rasul pasal 16. Sebenarnya yang saya tekankan pada ayat yang ke-26. Kita akan membaca saja supaya kita mengerti alur ceritanya tentang Paulus dan Silas. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 26, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka, yaitu Paulus dan Silas. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26, tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan 3 rahasia untuk kita terlepas, terbebas, keluar dari belenggu masalah. Kita sudah membaca di dalam ayat yang ke-26 berkata, Kisah Rasul pasal 16 ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, Filipi, kota Filipi itu ada di daerah Makedonia. Dan ini merupakan tujuan Rasul Paulus dengan temannya yang bernama Silas di dalam perjalanan pelayanan misi mereka, seperti halnya yang dilakukan oleh Paulus di kota-kota, di tempat-tempat lain.
yang mereka lakukan membawa berita, kabar baik, kebenaran Injil, keselamatan dari Yesus Kristus. Nah, di kota Filipi ini, di Makedonia ini, Paulus juga mendapat tantangan dari orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang tidak senang akan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh rasul-rasul, termasuk Paulus pada saat itu. Itulah sebabnya Paulus dan Silas ditangkap karena banyak orang yang tidak senang. Saudara yang dikasih Tuhan, namun keadaan ini tidak mempengaruhi semangat Paulus di dalam mengiring, di dalam mengikut Yesus, di dalam memberitakan Injil. Bahkan kita akan melihat, bahkan belenggu maupun penjara tidak dapat membungkam dan menghalang-halangi pelayanan Rasul Paulus dan Silas. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita diperhadapkan dengan belenggu dosa, belenggu masalah yang mengikat dalam hidup saudara dan saya. Bahkan hidup kita mungkin rasanya seperti di penjara kalau kita diperhadapkan dengan persoalan, tekanan, masalah, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Dan sepertinya kita ada di dalam penjara. Bahkan hidup di dalam penjara itu rasanya Rasul Paulus mestinya secara manusia tidak sanggup, tidak bisa berbuat apa-apa. Tentunya bisa hilang pengharapan dalam keadaan yang dialami. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita menghadapi pekerjaan yang tidak menentu, kesulitan-kesulitan di tengah keadaan yang seperti ini. Mungkin kita mengalami keuangan yang selalu mengalami kekurangan, atau mungkin kita mengalami rumah tangga yang tidak baik, yang tidak harmonis, atau juga mungkin kita menghadapi tekanan dari orang-orang yang tidak senang dengan kita. Saudara, tetapi keadaan ataupun masalah yang terjadi jangan sampai menghalang-halangi kita untuk tetap setia. Amin. Untuk kita tetap selalu ada di dalam Tuhan. Jangan sampai kondisi, persoalan, sakit penyakit mempengaruhi kita, iman kita, kesetiaan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga hidup kita sepertinya merasa jauh, sepertinya kita ditinggalkan Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Mungkin Tuhan izinkan kesulitan, Tuhan izinkan kesukaran, Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak, yang menyakitkan keuangan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, kali ini saya mau menyampaikan 3 rahasia dari Rasul Paulus supaya dapat terlepas dari belenggu dan penjara. Saudara, saya percaya kita juga bisa tertekan, kita juga bisa tidak kuat ketika diperhadapkan dengan kesulitan, keadaan yang sukar, sakit penyakit dan sebagainya. Yang pertama, supaya kita terlepas dari belenggu dan penjara. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25. Yang pertama adalah
berdoa dan puji-pujian. Saya gerakkan di sini walaupun cuma 1, 2, 3, 4, 5 untuk berdoa, untuk memuji, untuk menyembah, khusus pada hari Jumat. Bukan hanya untuk para pelayan altar di sini. Mari kita sini mau nyembah, memuji. Untuk Jumat itu kurang kita minta, gak usah berdoa untuk kita sendiri, kita hanya menyembah, memuji, menyembah, memuji, supaya kita menikmati hadirat Tuhan. Kita akan melihat apa di balik doa dan puji-pujian yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Tetapi kira-kira tengah malam, perhatikan, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kira-kira tengah malam. Kalau saudara kita ini, kalau tengah malam itu namanya sembahyang tahajud. Dia meminta doa-doa kerinduannya untuk kehidupan sejahtera, kemakmuran, kesehatan dan lain sebagainya. Itu saudara kita. Tapi Rasul Paulus, tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Waktu itu dibelenggu, di penjara. Saudara yang dikasih Tuhan, penjara tidak membuat Paulus dan Silas ini sedih, bersedih, muram, menangis, putus asa, ataupun stres. Saudara, tetapi mereka justru Paulus dan Silas menaikkan doa, menaikkan puji-pujian kepada Allah. Jadi baik itu di penjara atau tidak, baik itu saudara kita hadapi persoalan atau tidak, jangan frekuensi doa, pujian semakin hari semakin lemah, semakin hilang. Kalau nggak ada doa, nggak ada pujian, kita nggak akan melihat mujizat yang dialami ketika belenggu persoalan. Paulus dibebaskan mengalami kemenangan. Amin. Mari kita terus lebih semangat untuk berdoa, untuk memuji, menyembah. Kalau kita sudah kurang memuji, kurang menyembah, jangan-jangan kita lagu-lagu pujian, lirik-liriknya itu sudah lalai, sudah lupa lagu rohani, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, di penjara atau tidak di penjara tidak menjadi masalah. Tapi Paulus tidak berhenti untuk berdoa atau memuji Tuhan. Jadi biar saudara dan saya dalam keadaan apapun, suka senang, doa, pujian, penyembahan itu akan mengubahkan belenggu. Saya katakan belenggu itu, penjara itu, tekanan, persoalan, sakit penyakit dan lain sebagainya, supaya terbebas, supaya kita menang. Saudara, puji-pujian yang dinaikkan akan membawa kekuatan bagi hidup kita. Amin. Kalau kita memuji, kalau kita menyembah, kita akan menerima kekuatan. Coba di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, apa kata di situ? Dikatakan terlebih, jika kita berada di dalam satu masalah, ini juga Daud ketika menghadapi masalah, tekanan, seringkali dia dikejar oleh Saul, dia lari, dia ketakutan. Dikatakan ayat yang keempat di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, ada kuasa di dalam puji-pujian. Di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, karena Tuhan bertata di atas puji-pujian. Amin. Jangan berhenti memuji, karena kita nanti di surga tugas kita hanya memuji, menyembah. Kalau kita nggak latihan mulai sekarang, kok ini ayat 26 Mazmur 22 ayat yang keempat, bahkan lewat doa, lewat puji-pujian yang kita naikkan, akan terlepas dari belenggu dan penjara yang mengurung hidup kita. Bukankah kita seringkali tekanan,
tekanan terus, masalah terus datang, masalah terus. Kita nggak menikmati. Hidup rasanya nggak ada damai. Hidup rasanya nggak ada hikmat, ada kekuatan. Kalau ada Tuhan di situ, ada doa, ada pujian di situ, kita akan menikmati. Kita akan dilepaskan dari belenggu, penderitaan, persoalan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita ada di bawah belenggu, penjajah, menderita terus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Kisah 16 ayat yang ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Jadi ketika Paulus menaikkan doa pujian, dilepaskan dari belenggu penjara, dirantai gelap, dan Tuhan membukakan pintu dan Tuhan memberikan jalan. Dalam nama Yesus juga Tuhan akan membukakan pintu, membukakan jalan hidup saudara dan saya. Jangan berhenti, naikkan doa, naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang kedua adalah mempererat hubungan dengan Tuhan. Pujiannya mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat dengan uang, dekat dengan harta, posisi, pekerjaan, dan tidak bisa membuat ketenangan. Apalagi tidak dekat dengan Tuhan. Apalagi kita nggak ada di dalam posisi yang tidak baik, lebih parah lagi, lebih menderita lagi. Perhatikan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Yesus, dan kuasa kebangkitannya yang kita sudah rayakan. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya. Dia mampu membangkitkan, menguatkan saudara, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia, kata Rasul Paulus, dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Seringkali kita merasa mati. Karena apa? Terkungkung, terbelenggu, tertekan persoalan. Rasanya kita ditindih, rasanya kita berat. Apalagi melihat ke depan, melihat jangan sampai kita beban itu dilihat dari ini saja. Serahkan sama Tuhan, percayalah Tuhan akan membukakan pintu. Amin. Penderitaan yang dialami oleh Paulus tidak membuat dirinya untuk berhenti untuk mengenal Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil. Jadi setiap derita dan aniaya yang dialaminya membuat Paulus dan Silas lebih mengenal Allahnya. Jadi Paulus tahu bahwa pengenalan akan Tuhan merupakan suatu hal yang melebihi dari segala-galanya. Mari kita lebih mengenal, lebih mengalami, mengenal Tuhan lebih dari segala-galanya. Kalau pengenalan akan Tuhan, hubungan kita pribadi dengan Tuhan sudah mulai jauh, saudara yang dikasih Tuhan. Karena apa? Pengenalan akan Tuhan itu merupakan suatu harta yang begitu berharga, yang jauh lebih berharga nilainya dibandingkan dari segala apapun yang ada di dunia ini. Lebih mengingin, lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu, penjara tidak membuat Paulus bersedih. Karena Paulus tahu bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat berharga di dalam dirinya. Dan Paulus tidak mau melepaskan hal itu. Bahkan dia ingin lebih lagi mengenal Kristus. Agar Kristus itu dipermuliakan,
Dan kami percaya dari setiap perjuangan usaha yang dilakukan, Tuhan pasti akan menyediakan mahkota. Amin. Kemenangan. Sama seperti olahragawan, diawali dari latihan-latihan, kemudian jadi tenar, kemudian jadi berhasil punya nama. Puji Tuhan, tadi kita menyanyi anak-anak remaja. Ini karangan teman saya, Petrus, tapi nama artisnya dulu Eyang Sipro. Eyang Sipro ini sakleting dengan Mbah Surip di Jakarta. Berapa kali ke rumah, tidur di rumah pernah. Dia anak panti asuhan, anak Ebenezer. Kakak kelas saya, gitarnya pinter, pengarang lagu. Kalau buka Eyang Sipro itu lagu-lagunya itu lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional, lagu-lagu membangun. Ini juga karangan, mungkin kita heran nggak dengar ya lagu ini. Sayang beliaunya meninggal. Kemarin meninggal di Wates, ya kami juga datang. Ada artis-artis dari Jakarta juga teman-temannya datang. Sama juga Mbah Surip. Sebenarnya ini sudah waktunya dia terkenal, waktunya dia sama Mbah Surip. Waktu itu sudah mulai terkenal, kemudian diundang-undang, kemudian kecapean akhirnya mati. Nah saudara, tapi ini teman saya ini luar biasa, menggagas kembali ke rumah ibu. Jadi anak-anak panti asuhan dikumpulkan, reuni, kemudian bertemu, baik yang sudah jadi pegawai negeri, jadi pendeta, pekerja di sana. Zaman saya dulu itu anak panti asuhan itu ada 200, banyak itu, ramai di situ zaman itu. Semuanya dipakai Tuhan, yang setia, yang baik-baik, mendapat posisi pekerjaan. Ada yang di luar negeri, ada yang di Malaysia, ada yang di tempat lain, pendeta, penginjil, punya usaha dan lain sebagainya. Tapi sing gablek, sing nakal ya sampai sekarang ngamen terus saya. Jadi apa yang ditabur, apa yang ditanam itu akan dipetik. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kembali, masalah maupun pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan bagi saudara supaya kita lebih mengenal dan lebih mendekat kepada Tuhan. Sakit penyakit, kebangkrutan, kegagalan, dan bahkan mungkin pergumulan bertahun-tahun kita bergumul sesuatu. Aku kok pancet aja, aku gak ada peningkatan ya, aku gak ada perubahan. Ada yang harus perlu dirubah dalam hidup kita. Mari kita lebih dekat. Tadi lo doa pujian, lebih intim, lebih erat lagi dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari supaya agar kita dapat lebih mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Jangan semakin melempem, semakin jauh, semakin meninggalkan Tuhan. Mundur. Ya, saudara, kemudian mikir yang belakang saja, gak mikir masa depan. Masalah apapun yang kita hadapi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya, mari kita lebih banyak berdoa dan memuji Tuhan, lebih erat lagi, intim lagi dengan Tuhan. Ketika kita semakin intim dengan Tuhan, maka tidak ada yang dapat menghalang-halangi dan membelenggu semangat hidup kita. Oleh karena sesuatu yang berharga telah menjadi bagian dalam hidup kita. Yang berharga itu siapa? Tuhan yang bertata, Tuhan yang hadir di dalam hidup saudara dan saya. Dan kita tahu pasti bahwa setiap janjinya itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Aku kok ini saja ya, aku kok. Mari percaya, beriman. Tuhan bulan ini, bulan depan, tahun depan, kita percaya, kita optimis. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, kita tidak akan mengalami kuasa dan mujizatnya. Mazmur 37 ayat 25, 26. Mazmur 37. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Irin entah kerinduannya Daud ini.
Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Apapun yang terjadi, kesusahan, penderitaan, jangan membuat kita lebih jauh, justru lebih intim, justru lebih dekat, justru lebih banyak berdoa, menyembah, memuji. Kita akan dibebaskan dari belenggu-belenggu, tekanan, kesulitan. Yang terakhir, Filipi 4 ayat yang ke-8. Berpikir positif. Jadi akhirnya saudara-saudara, Filipi 4 ayat yang ke-8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Biar kita memiliki pikiran yang positif, bukan yang negatif, yang baik, yang baik, yang baik. Kalau kita hanya melihat, oh orang itu loh dulu itu jelek, orang itu loh dosa, orang itu, jangan lihat itunya, lihat sekarang bagaimana sekarang dia semangat, dia sungguh-sungguh, dia diubahkan, dia mengalami berkat. Jangan melihat masa lalu orang lain, jangan. Mari kita memperbaiki introspeksi diri kita masing-masing. Kita kembali kepada Paulus. Aniaya dan penjara bisa saja membuat Paulus ini merasa putus asa. Dia bisa saja kecewa, dia bisa saja protes kepada Tuhan. Saya percaya sebagai manusia sama, saudara dan saya juga manusia biasa, bisa mengeluh, bisa bersungut. Tetapi yang kita lihat dari Paulus dan Silas di sini, justru segala sesuatu yang keluar dari mulutnya, dia tahu bahwa pikiran yang positif akan membawa dia kepada kemenangan. Itulah sebabnya dinaikkan doa, pujian. Tidak mengingat-ingat belenggunya, masalahnya sudah diserahkan kepada Tuhan. Saudara, Bilangan 14 ayat 27 sampai 30 ini pengalaman dari perjalanan umat Israel. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, banyak dari mereka yang bersungut-sungut. Atas apa? Atas keadaan yang mereka alami. Bahkan sebagian dari bangsa Israel yang bersungut-sungut tidak dapat masuk. Jadi orang-orang yang bersungut-sungut tidak sampai menuju tanah Kanaan, hanya berhenti di padang gurun, meninggal di sana, enggak memiliki harapan masa depan. Mengucap syukur, amin. Berdoa, memuji Tuhan. Jangan ingat masalah, jangan ingat terus kelemahan-kelemahan, pergumulan apapun yang saudara hadapi. Tuhan mampu mengangkat belenggu itu, memberi jalan keluar, memberikan kemenangan. Ketika kita memiliki pikiran yang negatif, seperti umat Israel, mengeluh, mengomel, maka sebenarnya kita sedang melepaskan berkat yang sebenarnya sudah menjadi bagian kita. Kita sudah melepaskan karena kita mengeluh, bersungut-sungut. Kalau dalam keluarga ada omelan, ada sungutan, konflik terus, masalah terus, menyalahkan, kita akan kehilangan berkat. Tapi kalau di dalam rumah itu ada doa, ada pujian, kemudian satu dengan yang lain, mari saling-saling membangkitkan humor, jangan diam saja di rumah, bikin suasana mencair di rumah itu, kemudian supaya kita semangat, kita menikmati berkat-berkat Tuhan nantinya. Amin. Mari kita senantiasa berpikiran yang positif dalam keadaan seburuk apapun yang kita alami. Dengan demikian maka berkat Tuhan akan mengalir bagi kita.
masalah maupun pencobaan apapun tidak dapat membelenggu hidup saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan terus melangkah, kita terus maju, meraih kemenangan, dan kita akan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, kita belajar terus firman Tuhan, kita menerima. Apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau kita menjadi penurut firman, pelaku firman, naikkan doa pujian, hidup lebih erat intim dengan Tuhan, dan kita punya pikiran yang positif, kita akan mengalami damai sejahtera yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Rasul Paulus memberikan teladan yang begitu berharga bagi kita semua. Paulus melakukan segala kehendak Bapa di surga dalam setiap langkahnya. Penjara dan aniaya tidak dapat membelenggu hidupnya. Bahkan ketika dia tetap menjaga hidupnya murni di hadapan Tuhan dan semakin memuliakan nama Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita semakin memuliakan Tuhan, semakin melakukan kehendak Tuhan, atau semakin melakukan keinginanku, kepentinganku, kebutuhanku, keperluanku, usahaku, pekerjaanku sendiri, tanpa kita setia kepada Tuhan, alami Tuhan? Maka kalau itu tidak ada dalam hidup kita, jangan mimpi kita akan mengalami perubahan, jangan mimpi kita akan dibangkitkan, jangan mimpi kita akan dibebaskan dari belenggu itu. Kita akan terkungkung, menderita terus. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan. Kita harus tetap menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Jadi apa yang saya sampaikan ada 3 hal rahasia supaya kita terbebas dari belenggu penjara, penderitaan, persoalan. 3 hal. Yang pertama apa tadi? Doa dan pujian kita tingkatkan. Yang kedua apa? Mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Yang terakhir apa? Berpikir positif. Positif saja. Maka kita akan terlepas dari masalah, dari belenggu apapun yang membelenggu kehidupan kita. Yang saya katakan tadi, sakit, penyakit, keuangan, permasalahan, pekerjaan, jodoh dan lain sebagainya. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi supaya kita mengalami apa yang dialami oleh Paulus, dibebaskan dari belenggu penjara, mengalami kemenangan. Kami rindu jemaat di sini mengalami kemenangan, mengalami pembebasan yang dari Tuhan. Saya jemput kita berdiri. Lagu yang terakhir tadi, yang penyembahan bisa dinaikkan. Aku punya Tuhan. Tuhan itu masih ada, saudara. Jangan lihat persoalan penderitaan. Jangan kita terbelenggu di bawah penderitaan terus. Bangkit, alami kemenangan. Coba dikeluarkan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji. Dia Allah yang setia, berharap selalu ada di dalam-Mu. Kita sembah, kita puji Dia. Ku tidak akan menyerah meski dalam
sesat. Kau bebaskan kami belenggu kesesakan. Dalam ini aku, genggam aku Tuhan erat. Amin. Aku punya Tuhan. Angkat tangan. Aku punya Tuhan ya. Kau tahu masalah hidupku, Kau tahu pergumulanku. Janji dan amin. Percaya, percaya. Iman, iman, sepakat, percaya. Kuasanya akan bekerja atas keluarga saudara, hidup saudara. Kita terima, kita akan menang. Kemenangan darimu. Dengan sungguh-sungguh ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak, jangan menyerah, jangan menyerah. Meski dalam kesesatan, seluruh hidup dalam, mari kita menyerah. Aku gak kuat, angkat tangan. Ini aku Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan ya. Amin, amin, amin. Inilah umatmu, inilah aku yang lemah. Oh, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku berharap kemenangan. Sungguh-sungguh lagi kita sembah Dia. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima, ku terima, ku terima sekarang ini. Ku terima kemenangan, kemenangan dan yes, yes. Bangkitkan iman kami, setia kami, doa kami, pujian penyembahan kami di hadirat. Kami rindu mengalami pembebasan. Amin, amin. Percaya, percaya, percaya. Percaya, percaya. Saya tidak tahu apa yang ini pergumulan saudara. Percayakan kuasa mujizatnya masih ada. Amin, 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 amin. Jamaah, lawat kami, Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin, amin, amin. Ampuni kami, ampuni kami kalau kami jauh. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Yesus,
Yesus, inilah kami, inilah umat-Mu, merindukan kebebasan, dibebaskan dari belenggu-belenggu persoalan hidup. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima. Kami mengundang Bapak Agus untuk berdoa. Haleluya. Aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Sebagai orang-orang yang percaya, yang mengenal Kristus secara pribadi, sebagaimana Silas dan Paulus, kami anak-anak-Mu tidak kebal terhadap permasalahan, tidak kebal terhadap belenggu, mungkin sakit penyakit, mungkin belenggu ekonomi, kesulitan, berbagai macam persoalan mendera kami di dalam hidup kami. Tetapi kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini rahasia firman-Mu dibukakan bagi setiap kami. Pagi ini kami tidak mau fokus terhadap belenggu kami. Kami tidak mau lihat kesulitan kami. Kami tidak mau lihat sakit penyakit kami. Tetapi kami mau memuji Allah yang hidup, menyembah Tuhan yang perkasa. Sungguh hanya Tuhanlah pelepas kami, sebagaimana Tuhan melepas belenggu dan ikatan pada Paulus dan Silas. Demikianlah Tuhan yang sama pagi hari ini sanggup melepaskan setiap belenggu, setiap permasalahan, setiap kesulitan di dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyediakan hati kami untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan di dalam setiap waktu di dalam hidup kami. Fokus hidup kami hanya untuk Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, tidak ada yang lain. Mari Tuhan, sungguh bila bukan karena kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang menolong kami anak-anak-Mu, kami tidak akan sanggup. Kami hanya melihat kesulitan kami hanya melihat setiap pergumulan kami. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi kami pagi hari ini, kami percaya, kami hanya melihat Tuhan, kami hanya fokus pada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Maka pikiran kami, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang kudus, semua yang disebutkan kebajikan, semua yang menyenangkan hati dan memuliakan Tuhan, itu yang menjadi fokus hidup kami hari-hari ini. Ampuni kami Tuhan, bila selama ini hati kami terbelenggu, melihat semua yang ada di sekeliling kami, kesulitan, persoalan kami. Pagi ini firman-Mu dengan tegas menegur kami. Kami mau fokus pada Tuhan. Hidup kami hanya untuk menyembah Yesus. Hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Hidup kami hanya untuk menjadi saksi dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami.
Kami yang datang dengan setiap belenggu, setiap kesulitan dan permasalahan, setiap pencobaan dalam hidup kami, pagi ini kami sudah dibebaskan di dalam nama Yesus. Kami beroleh kelepasan, segala pujian kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersuka cita, kami bersyukur. Berkati Bapak Gembala yang sudah Tuhan pakai pagi ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan Tuhan kiranya terus ada dalam kehidupan Bapak Gembala kami, memakai dimanapun Bapak Gembala kami menjadi alat hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan seluruh keluarganya, Ibu Gembala yang ada, Tuhan memberkati, kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan Bapak Gembala dan keluarganya. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami kerjakan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan ya Tuhan. Biarlah apa yang kami akan berikan kepadamu ya Tuhan bisa berbuah untuk gereja kami, untuk sekitaran kami, dan untuk diri kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Sambil korban persembahan dijalankan, kita naikkan pujian hitam atau putih. Selamat merayakan Hari Kartini. Sekarang berbeda dengan dulu-dulu. Kalau Kartini itu semua itu meriah. Adat, budaya, suku bangsa ditinggikan, pokoknya lebih lah. Sekarang ini merosot-merosot. Sekarang semua budaya Timur Tengah yang dirayakan sudah lupa adatnya, jariknya, seweknya, apa namanya ini? Sundi. Ya, puji Tuhan. Makanya saya di sini yang nggak punya, saya ini beli nih. Ben sekali waktu saya kepingin ada pendeta. Ya saya itu iki ben tuku blangkone. Enak pendeta tuh acara-acara pertemuan nggih blangkone. Saya kepingin deh keturutan. Puji Tuhan. Ya. Pengumuman. Tapi sebelum pengumuman ada kesaksian dari pengerja baru. Pesa, sekarang ada pesa kalau latihan cepat. Sekarang nggak salah lama-lama cepat ya.
Tahu-tahu kemarin ada telepon ada pendeta. Lah kok mau diminta? Ya wis, di omahe sah bantu kandange dhewe ya. Mari wis. Shalom, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, muka lama tapi suasana baru. Puji Tuhan, bersyukur selama ini Tuhan menyertai saya, selama ini Tuhan membawa saya dalam rencana Tuhan yang sangat indah. Selama 2 tahun saya ada di Kandangan, membantu pelayanan GPD Anugerah Kandangan. Dan saya percaya semua proses, semua perjalanan kehidupan saya mau pakai tuh untuk melayani Tuhan di tempat ini. Saya mau dedikasikan kehidupan saya untuk melayani dimanapun saya berada. Tetapi yang terutama saya mau melayani di tempat ini bersama dengan kedua orang tua saya. Dan mohon bantuan doanya, bantuan supportnya. Selama 2 tahun kan saya jarang di rumah ya. Jadi apapun komunikasi ataupun yang harus saya lakukan dalam pelayanan Tuhan di tempat ini, mohon dukungan doa dan bantuannya supaya saya yang ada di tempat ini dengan wajah lama sih, cuma tapi dengan suasana yang baru bisa mensupport pelayanan Tuhan di tempat ini. Bagi jemaat-jemaat Tuhan, saya percaya dalam satu kesatuan melayani Tuhan bersama-sama, saya yakin pelayanan di tempat ini semakin maju. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa berikan. Kesaksian saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Mulai setelah hari raya kami nanti akan bikin grup 2. Ini yang A, yang B. Ada potensi-potensi Nathan drumnya itu sudah bagus. Dan nanti Cahya nanti ada suasana yang baru, ada pesta. Biar nanti ada grup, saya mau muridkan supaya nanti anak-anak di sini jadi berkat di mana mereka berada. Setelah pesta keluar dari kandangan, pegang musik terus. Sekarang ngebon dari Bendo. Jadi pakai orang Bendo untuk pelayan di kandangan. Sekarang ibadah pagi sore tadi. Kalau anak saya keluar terus, nanti gak dikenal sama jemaat di sini lama-lama. Ya, ini nanti calonnya gembala ya siapa lagi kalau BPD itu kebanyakan itu loh, dari bapaknya ke anaknya. Dan gereja ini saya serahkan ke GPDI, bukan sertifikat saya, maksudnya itu ini nanti milik GPDI. Kalau ada sesuatu, ada pelanggaran saya, pelanggaran anak saya dicabut jadi gembala, nanti bukan milik saya, milik GPDI, akan ditempatkan gembala baru. Makanya kalau nggak dikenalkan sekarang, nanti nggak dikenal, bukan jadi gembala sini nanti. Nah, makanya nanti dinilai kesetiaannya. Puji Tuhan, saya punya istri doa itu kenceng. Karena belajar dari dulu itu muslim. Belajar dari anaknya gembala di Kasembon, anaknya 11, saudaraku. Seperti kesebelasan. Kenapa anaknya 11? Karena kalau KB dia sakit. Dari gara-gara sakit gak KB, terus beruntun sampai 11. Tapi doa pujian, makanya dia tahu sebelahnya rumahnya. Anak-anaknya doa pujian, jadi dokter, hamba Tuhan, semua sukses, semua 11 kesebelasan itu semua berhasil, semua diberkati Tuhan. Doa ini kalau di sini Petor ini pagi opera jam belum jam 4 bangun. Kadang-kadang kerja, tapi ngantuk kriip tetap ditanamkan doa. Saya tanamkan doa, itu penting, di dalamnya ada kuasa dan mujizat. Tanamkan kepada anak-anak saudara, berdoa. Saya terus berdoa menyembah. Ada perkara yang tidak bisa, nanti Tuhan akan bukakan jalan. Pengumuman ya. Ibadah wanita wilayah Jumat 28 April jam 16.30. Sebelumnya kita sudah siap. Nanti lomba, ikut lomba, ibu-ibu siap. Nanti saya sudah pulang dari mudik itu. Nanti saya ngantar. Kalau ada halangan juga ada mobil Pak Usop. Kegiatan ibadah minggu sepekan selama Lebaran diliburkan. Silakan golek sangu nang tonggo-tonggo. Ya. Terus ibadah minggu pagi dan perjamuan kudus
7 Mei kita akan perjamuan kudus. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan April. Pesa, Mas Wid sebentar lagi, Yobel, Avan, siapa lagi? Ya lupa nanti tak inget-inget tak lihat di catatan ini nanti. Ya terus mohon doakan keluarga Gembala akan ke Malang dalam rangka 40 hari. Ibu dari saya yang meninggal. Terus juga jemaat yang akan mengadakan perjalanan disertai Tuhan. Pak Yusuf ke Trenggalek? Kayak pasti hari raya ya. Oh kekerian Tuhan sertai perjalanan jemaat di sini yang mudik. Ya ini ada yang dari mudik, Pak Agus dari Malang mudik ke Pare. Saya dari Pare mudik ke Malang ijol-ijolan. Terus mohon didoakan untuk kesembuhan adik Arya, cucu dari Mbak Erna Pak Usup, kemarin sudah pulang. Kasihan infus digendong terus ke anak-anak kecil kalau di rumah sakit kasihan gak mentolong. Terus Tuhan jamah sembuhkan. Mohon didoakan Ibu Samuel dipulihkan dan disembuhkan dari operasinya. Terus habis. Ya, habis. Mari sama-sama kita berdiri. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Kami bersyukur, kami percaya kami mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan yang memberkati kami. Biar kami bawa firman-Mu, doa pujian lebih intim, lebih erat dan berpandangan yang positif, dan kami akan melihat mujizat Tuhan. Belenggu-belenggu dalam nama Yesus dibebaskan. Jemaat mengalami kemenangan. Yang sakit Arya sudah pulang, terus jamah sembuhkan dengan kuasa-Mu ajaib. Bu Samuel juga dijamah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Umat-Mu yang ada di luar kota, luar pulau, dimanapun mereka berada, lindungi sertai pekerjaan kesehatannya. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, Tuhan sendiri balas memberkati dari tempat yang maha tinggi, memberkati keluarganya, rumah tangga, pekerjaan, anak-anak, masa depan keluarga, semuanya diberkati Tuhan. Umat-Mu yang mengadakan perjalanan mudik, baik yang ke Trenggalek maupun ke Krian, ke tempat lain, sertai perjalanan, tibakan dengan selamat dan boleh pulang kembali di tempat ini, memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini. Terima kasih. Yang menghadapi persoalan pergumulan, kami percaya semuanya dibebaskan, mengalami kemenangan di dalam Yesus. Kegiatan minggu kami tidak ada kegiatan tengah minggu, nanti kami ketemu di ibadah perjamuan kudus di tempat ini. Bersyukur kami bersama dengan keluarga Mbak Dina Murtaji. Kalau Tuhan sudah memberkati kandungannya, sehatkan sampai pada lahirnya. Juga Bapak Murtaji disehatkan, dijamah, dilawat oleh Tuhan. Sakit penyakitnya disembuhkan dalam nama Yesus. Mbak Wahyu yang mengandung disehatkan sampai pada lahirnya. Pak Agus yang selama di Pare, liburan di Pare, Tuhan sertai. Pak Juri juga dijamah, dilawat oleh Tuhan. Dan kalau kembali ke Malang disertai, diberkati usaha pekerjaan keluarga, pelayanannya, nama Tuhan dipermuliakan.
yang ambil bagian dalam pelayanan altar, kami semua diberkati Tuhan. Kau pakai lebih heran lagi, untuk lebih lagi kami melayani Tuhan. Kita minta berkat, ulanglah, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.